Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berprasangka Buruk. Berprasangka buruk, firman Tuhan terambil dalam Ayub 16 ayat 7 sampai dengan ke-9. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa berprasangka adalah sesuatu yang bisa benar dan juga bisa salah, dan membutuhkan pengujian. Kami ingin belajar tatkala kami menjalani hidup, kami punya prasangka yang baik kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berprasangka buruk. Kita sering kali dalam kehidupan ini mengalami pengalaman yang seperti demikian, yaitu prasangka buruk. Baik itu dilakukan oleh kita, ataupun dilakukan oleh pihak lain kepada kita masing-masing. Bukankah ada sebuah cerita, tatkala seorang ayah begitu marah kepada anak laki-lakinya karena dia mencoret-coret dengan benda tajam untuk mobil baru yang baru dibelinya. Dan tatkala dia melihat dengan menggores-gores tersebut, maka ayahnya punya prasangka buruk kepada anaknya. Dia sedang merusak mobil yang baru saja dibelinya, kemudian memukuli anaknya sedemikian rupa. Ini adalah sebuah kisah nyata. Apakah pukulan itu menimbulkan luka atau bagaimana tidak jelas. Namun setelah mengamati apa yang ditulis oleh anak ini, sekalipun memakai benda tajam, dia menulis di mobil ayahnya, "Love Daddy," aku mencintai ayah. Namun karena anak tidak mengerti bahwa itu merusak daripada mobilnya, namun ayahnya yang sudah terlanjur memukul, dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Anaknya masih kecil, tidak mengerti. Dengan demikian kita melihat bahwa prasangka-prasangka buruk itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kitab Ayub. Kita tahu dengan jelas Ayub adalah tokoh yang sangat sempurna mengalami penderitaan dan menjadi contoh. Rasanya tidak ada lagi di dalam dunia ini yang selengkap penderitaan daripada Ayub. Dia hilang semuanya. Keluarganya meninggal kecuali daripada istrinya sendiri. Dia mengalami sakit yang sedemikian luar biasa. Dia mengalami begitu banyak nasihat dari teman-temannya, tapi tidak ada yang merasakan apa yang dialaminya. Dan dia sudah berjuang hidup saleh. Dan firman Tuhan berkata Ayub itu adalah pribadi yang hidup saleh di bagian timur. Artinya, di daerah orang-orang yang dikenalnya, Ayublah salah satu pribadi yang begitu saleh dan dekat dengan Tuhan. Namun mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu? Ada banyak alasan yang bisa membenarkan bahwa Ayub itu dibenarkan untuk berprasangka buruk kepada Allah. Karena mengapa orang yang saleh bisa mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang seperti demikian? Ternaknya, ladangnya, semuanya diambil. Bahkan tubuhnya diambil, keluarganya diambil. Semuanya habis. Lalu kemudian tertulislah kalimat ini, tetapi sekarang ia, yaitu Tuhan, yang telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku bangkit menuduh aku. Murkanya murka Tuhan menerkam dan memusuhiku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Sosok Tuhan di hadapan Ayub dalam pergumulan seperti ini adalah seperti binatang buas, karena itu dikaitkan dengan menerkam aku. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, bersama-sama mengerumi aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Ayat ke-10 dan ke-11 itu catatannya, dan sedemikian banyak catatan-catatan lain dalam kitab Ayub. Menjadi sebuah pertanyaan, layakkah Ayub berprasangka buruk kepada Allah? Kalau kita melihat, kalau dia sudah hidup saleh, dia sudah hidup takut akan Allah, dia menjadi hidup dalam kebenaran,
mungkin kita bisa membenarkan. Dan kalau kita ada pada posisi Ayub, kita pun mungkin akan melakukan perkara yang sama, berprasangka buruk kepada Allah. Namun menjadi pertanyaannya, apakah benar Tuhan sejahat itu? Apakah benar Tuhan itu yang membuat Ayub lelah? Apakah benar Tuhanlah yang mencerai-beraikan segenap rumah tangganya Ayub? Apakah benar bahwa Allah itu menyerahkan Ayub kepada orang lalim dan menjatuhkan Ayub ke tangan orang fasik? Apakah benar semuanya itu? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita memahami dan belajar secara teologis bahwa rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, itu adalah rancangan dari semenjak dunia diciptakan. Bahkan manusia pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka sedemikian dekatnya antara manusia dengan Tuhan. Seseorang itu boleh akan menjadikan dirinya ingin menjadi serupa dengan kita kalau kita itu mencintai dia sedemikian luar biasa. Jadi dari sini kita melihat rancangan adalah rancangan kebaikan. Namun mengapa bahwa semua kesusahan itu terjadi? Sebagaimana yang sering kali dijelaskan dalam layanan audio sahabat seperjalanan sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa dosa, sakit, penyakit, problem, masalah itu terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Dan ada satu proyek yang paling luar biasa yang dari Tuhan, bahwa setiap kita yang sudah menjadi anak-anaknya dipanggil untuk kuat di dalam hidup. Di tengah-tengah masalah yang ada, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan semua kekuatan. Jadi pada prinsipnya, mengapa terjadi sakit penyakit? Mengapa terjadi katakanlah semua kematian yang ada, kemiskinan yang terjadi, ternak, harta benda yang diambil? Itu dikatakan dalam izin Tuhan, tapi bukan Tuhan yang melakukan. Jadi di dalam izin Tuhan, mengapa? Karena Tuhan pun akan menyediakan kekuatan tatkala kita menghadapi semuanya itu. Mengapa dalam izin Tuhan? Supaya manusia tidak menjauh dari Tuhan dan tetap memandang Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Dan ada banyak alasan-alasan lain yang kita bisa kemukakan di dalam semuanya itu. Dan Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, menerima dan dengan kerelaannya melewati masa-masa sulit yang luar biasa. Maka kalau kita boleh katakan di dalam perjanjian lama, penderitaan yang terberat adalah Ayub. Namun dalam perjanjian baru, penderitaan terberat adalah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, yang tidak perlu mengalami kesusahan-kesusahan sebagai manusia. Namun Yesus mengambilnya, Yesus dengan segala kerelaan menanggungnya dengan sebuah tujuan untuk mengembalikan manusia ke dalam sebuah rancangan yang sudah Tuhan tetapkan, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, dan rancangan keindahan. Apa yang kita pelajari dalam peristiwa ini? Sahabat seperjalanan, jangan berprasangka buruk, karena Tuhan itu menyediakan semua yang baik. Kesusahan-kesusahan yang terjadi di dalam dunia ini sesungguhnya adalah hubungan sebab akibat. Sakit penyakit adalah karena dosa, karena sebab akibat. Perbuatan-perbuatan buruk tatkala orang melakukan dan kita menjadi korbannya, itu semuanya karena akibat dosa. Biarlah kita tetap berprasangka baik. Kalaupun Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menggantikan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan tidak akan mengambil semua kebaikan yang pernah diberikannya. Kalau dalam waktu sesaat kita kehilangan, Tuhan akan menggantikan. Kalau dalam sesaat kita menderita, Tuhan akan mengubahnya dengan menjadi sebuah keindahan. Biarlah kita belajar berprasangka baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa berprasangka baik kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.